Sebelum kita mulai, para akhwat diramatkan sopnya maju ke depan, agak merapat ke depan, biar yang di luar bisa masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah takdirkan kita di luar skenario manusia. Ya, sejatinya saya ngisi di masjid saya, tapi saat ini sedang libur, kemudian diliburkan kajian kajian. Tadi malam sekitar mungkin jam setengah 10-an lah, Bu Ica nelpon saya, WA saya, minta gantikan Ustadz Mauludi karena beliau sedang sakit katanya. Jadi mendadak. Sebab mendadak. Saya bilang temanya apa? Kemudian tema yang diangkat oleh beliau tentang dosa beranak pinak. Ya udah itu aja saya bilang. Karena jadi tema spontanitas itu tidak mudah. Ya kan? Ya mudah-mudahan pesan yang ingin disampaikan dari tema ini, ya walaupun tidak semua, mudah-mudahan ada sebagian yang bisa kita ambil pelajaran agar kita hati-hati dalam hidup kita. Ya tentunya ya bahasa saya tidak selus bahasanya Ustaz Maududi. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada manusia yang masuk kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya jangankan kita, juga para sahabat tidak masuk. Hanya saja secara komunal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari segalanya daripada kita. Karena mereka langsung hidup dibina oleh Rasulullah SAW, generasi terbaik umat ini. Ya, sementara kita semakin jauh jarak dengan Rasulullah, potensi untuk melakukan kesalahan dan potensi untuk melakukan dosa karena ketidaktahuan tentu jauh lebih besar dibanding dengan mereka yang dekat jaraknya dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa? Jam 11. 10.15. Pas pagi dulu biar tidak terlalu sampai jam 11 maksimal dengan tanya jawab. Baik, sekarang sudah jam 9.45. Baik, terkait dengan tema ini ada beberapa hadis Nabi SAW yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Ada hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat mulia Mutir bin Jarir
bahwa suatu hari ada kabilah datang ke Madinah menjumpai Rasulullah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Itu kabilah Mudar. Kemudian para sahabat Nabi SAW dimotivasi oleh Rasulullah untuk membantu mereka. Lalu kemudian diawali oleh seorang yang membantu, lalu kemudian menginspirasi sahabat yang lain. Sampai terkumpullah kemudian bantuan yang sangat banyak. Baru Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa yang mempelopori, dalam hal ini sunnatut tanfid ya, karena sanda ini ada sunnatut tanfid, ada sunnatut tasyri'. Ada orang yang mempelopori sesuatu kebaikan, ada yang menghidupkan sesuatu kebaikan itu. Terkait dengan ini adalah sunnatut tanfid. Barang siapa yang mempelopori suatu kebaikan lalu kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan dan di orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit. Sebaliknya, barang siapa yang melopori suatu keburukan atau dosa, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang tersebut. Tinggal kita mau pilih satu di antara dua itu. Mau jadi sumber kebaikan, pelopor kebaikan, atau pelopor kemaksiatan. Sejarah mencatat yaitu sejarah pembunuhan yang terjadi pada putra Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak satu pun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu, karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Yang mempelopori pembunuhan pertama kali yang terjadi dalam sejarah manusia adalah putra Nabi, salah satu putra Nabi Adam alaihissalam, membunuh saudaranya. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap ada pembunuhan secara zalim yang dilakukan di dunia ini, maka anak Nabi Adam juga mendapatkan apa? Dosa dari semua pembunuhan yang pernah terjadi. Bayangkan berapa dosa yang beliau harus tanggung sejak di saat beliau membunuh saudaranya pertama kali, yaitu Habil, sampai detik ini. Ya kan? Semakin jauh jarak seseorang itu dengan generasi berikutnya, ketika generasi berikutnya itu melakukan maksiat yang dilakukan oleh generasi pertama itu, maka seluruh dosa maksiat yang dilakukan oleh generasi berikutnya, generasi pertama juga menanggung apa? Dosa.
Yang paling banyak ini adalah pemalsu hadis. Bayangkan berapa dosa yang ditanggung. Contoh kasus terkait dengan bulan Muharram ini, oleh seorang Al-Harwi Al-Juwaybari, pemalsu hadis terkait dengan anjuran puasa akhir dan awal tahun. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Mawdu'atnya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam versi hadis ini Rasulullah bersabda, "Man shoma akhiru yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min Muharram faqad ikhtatama as-sana bisawm wa iftataha as-sana bisawm kana lahu bihi kafaratu 50 sana." Barang siapa yang puasa di penghujung Zulhijjah dan di awal Muharram, berarti dia telah menutup dan mengawali tahun dengan puasa. Barang siapa karenanya kemudian dia akan mendapatkan ampunan dosa selama 50 tahun. Lalu sebagian kaum muslimin menghidupkan puasa ini, padahal ini hadis palsu. Maka sejak dibuat hadis itu sampai detik ini, karena itu termasuk kemudian perbuatan bid'ah, maka akibat dari perbuatan ini dosanya juga mengalir kepada Al-Harwi Al-Juwaybari. Kalau Sayyad bin Maimun, jelas dia munafik i'tiqad, dia kufur. Atau kemudian orang yang menghidupkan malam dua Id dengan beragam amal, baik itu takbiran, sholawatan, baca Quran, zikir dan lain-lain, karena berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Majah, Syafi'i dari sahabat mulia Anas, "Man ahya lailatal Id la yamuta qalbuhu yawma tamutul qulub." Jadi barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, maka niscaya hatinya tidak akan pernah mati di saat seluruh hati itu mati. Ini asal muasal kenapa kaum muslim termasuk kita di Indonesia menghidupkan malam itu dengan beragam amal. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan karena mengamalkan hadis ini, berarti pembuat hadis ini dia mendapatkan apa? Dosanya. Namanya Abdul Malik bin Harun Al-Balkhi. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia adalah yaitu matrukul hadis. Matrukul hadis ini biasanya punya kebiasaan berdusta dalam keseharian. Walau dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah, ketika meriwayatkan satu hadis, ulama menuduhnya dia berdusta, adik kandung dari pemalsu hadis. Ulama sepakat memasukkan hadis dalam kategori dhaif syadid dan mutlak tidak boleh diamalkan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikutip muridnya Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi fi Salat al-Syahid. Oleh karenanya kita dalam hidup ini harus ekstra hati-hati, apalagi di era digital seperti sekarang ini.
Satu maksiat yang kita sebarkan, satu hadis yang belum kita konfirmasi kebenaran penisbatannya kepada Rasulullah, lalu kemudian kita sebarkan, lalu diamalkan oleh kaum muslimin, kalau itu masuk dalam kategori hadis palsu atau matruk atau hadis mungkar, lalu kemudian orang mengamalkan hadis tersebut, pertama amal itu termasuk apa? Perbuatan bid'ah. Profesor Dr. Husain Al-Jazari, Muhammad Husain Al-Jazari, hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, di kaidah pertama dia mengatakan kullu ibadatin tastadidu ila hadisin maghdub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'ah. Jadi setiap ibadah, setiap amal yang dilandaskan pada hadis palsu. Tapi kalau ulama hadis sepakat bukan hanya hadis palsu saja. Ada yang disepakati yang masuk dalam kategori dhaif syadid, itu tidak boleh diamalkan. Itu yang disebabkan perawinya pendusta, dituduh berdusta, atau hafalan yang sangat buruk. Ya, seperti Zaidah bin Abi Raqqad, perawi hadis tentang doa masuk bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, hadis semacam ini sebetulnya tidak boleh lagi diamalkan. Karena itu termasuk dalam kategori dhaif syadid. Jadi setiap amal ibadah yang dilandaskan pada hadis dhaif syadid, apalagi palsu, dusta atas nama Rasulullah, maka kata beliau itu termasuk perbuatan bid'ah. Bayangkan di mana bid'ah ini merupakan maksiat yang paling sulit ditaubati. Orang lebih mudah bertaubat dari maksiat zina, syurbul khamr dan lain-lain dibanding taubat dari maksiat apa? Bid'ah. Apa sebabnya? Karena kalau zina, syurbul khamr, ya kan? Orang tahu kalau itu adalah dilarang, itu maksiat. Tapi kalau bid'ah, orang itu menganggap bahwa perbuatan itu adalah ibadah, sehingga sulit kemudian ditinggalkan, bahkan dicoba untuk dibela dengan berbagai macam cara. Apalagi kalau di situ menguntungkan dan menghasilkan. Ada dua bid'ah di Indonesia yang paling sulit ditinggalkan. Bahkan sekarang menjadi ciri khas kelompok tertentu, kalau tidak melakukan dua amal ini dianggap sesat orang. Yaitu maulidan sama tahlilan. Padahal maulid ini baru ada di tahun 362 Hijriah. Tahlilan sendiri sejatinya itu tidak pernah ada dalam sejarah hilal Islam. Tahlil yang dimaksud itu adalah ibadah yang dilakukan, yang dianggap ibadah setelah kematian 1 hari, 2 hari, 3, 7, 40, 100, 1000. Ini aslinya dari tradisi Hindu. Ya, di NU sendiri aslinya tidak ada. Antum bisa baca buku, nanti antum bisa beli. Santri NU membuat tahlilan. Saya pernah baca itu tahun 96. Saya beli di Bandung. Itu skripsi, ditulis oleh mahasiswa Cipasung, Tasikmalaya. Bahkan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Shalih Daran, mengatakan bahwa tahlilan juga bid'ah mungkar. Alkitab tradisi itu pun itu aslinya tidak ada. Tapi sekarang Masya Allah, bukan hanya dibela habis-habisan, tapi juga menjadi komoditas bisnis dalam tanda kutip ini. Karena ada paket 30 juta, 35 juta. Waliyadzubillah. Ini yang terjadi.
pencetusnya akan menanggung dosa dari semua maksiat ini. Oleh karenanya kita jangan jadi pelopor atau jadi penerus dari pelopor itu, penyebar maksiat yang sulit ditaubati. Karena ini akan menjadi sumber dosa yang terus memproduksi dosa-dosa di atas dosa yang ada. Baru akan berhenti kalau pelakunya itu taubat. Bayangkan anak Nabi Nuh alaihissalam, orang pertama kali yang membunuh manusia. Dia harus menanggung berapa jumlah manusia sejak zaman beliau sampai detik ini. Yang hidup aja sekarang ini kurang lebih 5 miliaran. Sudah berapa puluh ratus miliar orang yang pernah ada sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Semua pembunuhan yang dilakukan secara zalim, transfer dosanya itu ke kalian. Terus menerus. Ini yang disebut dengan dosa jariah. Hindari yang namanya apa? Perbuatan bid'ah. Dan bid'ah itu juga ada sebagian yang sama. Apakah kita yang sudah kenal surga ini akan terbebas dari bid'ah? Tidak juga. Kalau kita tidak mempelajari tentang kaidah, cara bagaimana kita mengidentifikasi bid'ah, tidak tertutup kemungkinan kita akan terjebak pada bid'ah, walaupun tidak sebanyak mereka pelaku bid'ah itu. Contoh misalkan, ketika suatu amal yang tidak dirutinkan oleh Rasulullah pelaksanaan, lalu kita rutinkan, maka amal itu kemudian menjadi bid'ah dari sisi perutinannya. Dengan kata lain, suatu amal itu tidak cukup disyariatkan. Kita katakan, oh ini disyariatkan, betul disyariatkan. Tapi bisa terjadi bid'ah itu dari sisi pelaksanaan. Kalau kita berubah cara ibadah yang pernah Rasul lakukan, maka itu termasuk kemudian perbuatan apa? Bid'ah. Sambil contoh di zaman Rasulullah, agar kemudian kita bisa memahaminya. Satu misalkan, dalam riwayat Imam Bukhari, ketika ada 3 sahabat datang ke rumah Rasulullah bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Setelah dikasih tahu oleh para istri Nabi SAW, mereka takhalluha, artinya menganggap, oh ternyata ibadah Rasul sedikit sekali ya. Lalu kemudian mereka bertiga bertekad untuk melakukan amal, bahkan kemudian sampai melampaui batas. Yang satu mengatakan, wa inilah sumanan dahar, saya pengen puasa setiap hari sepanjang masa. Artinya tiap hari pengen puasa. Yang satu bilang, wah inilah aku lail, saya pengen bangun sepanjang malam. Dari pada isya sampai subuh, pengen dia mulai. Yang satu, mungkin kena melihat Rasulullah, dianggap sedikit amalnya karena sibuk dengan istrinya, dengan keluarganya. Dia berkata, wa inilah atazawwajun nisa, dan saya tidak mau menikahi wanita karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berita ini sampai ke Rasulullah dan Rasulullah berjumpa kepada mereka dengan mereka, lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, apa kata itu kata Rasulullah pada saat itu? Antum kultum kada wa kada, apakah kalian mengatakan ini dan itu? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Perhatikan apa kata Rasulullah setelah itu. Ama wallah
inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu wa inni, kata beliau, aku wa ana asum wa abtir wa inni atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, kata beliau, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Namun demikian, saya puasa, saya qiyamul lail, kadang saya tidur. Artinya tidak semalam suntuk beliau qiyamul lail. Saya puasa, kadang saya tinggalkan. Artinya tidak tiap hari beliau berpuasa. Dan saya juga menikahi wanita. Di penghujungnya Rasul katakan, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Pertanyaannya adalah, bukankah qiyamul lail itu disyariatkan? Bukankah puasa sunnah disyariatkan? Bukankah keinginan untuk berbuat baik itu disyariatkan? Lalu kenapa Rasulullah mengatakan itu? Secara tersirat beliau mengatakan bahwa yang mereka lakukan ini adalah menyelisih sunnah beliau, sehingga beliau mengatakan, barang siapa yang benci, tidak suka terhadap sunnah, maka dia tidak termasuk golonganku. Apa sebabnya? Karena ketiganya ini merubah cara ibadah atau sunnah Rasulullah SAW. Betul qiyamul lail disyariatkan, namun Rasulullah SAW itu di samping qiyamul lail tidur, tidak semalam suntuk. Bentuk penyelisihannya di sini adalah semalam suntuknya itu. Puasa sunnah disyariatkan, namun demikian Rasul tidak pernah puasa sebulan penuh sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Kadang beliau puasa, kadang beliau tidak. Kesalahannya di sini adalah keinginan puasa sepanjang masa. Kesalahan yang ketiga adalah tidak menikahi wanita, saking pengen beribadah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di mana letak kesalahan di sini? Yaitu menyelisihi sunnah, ya kan, menikah. Dan dia tidak mau menikah sama sekali, walaupun niatnya adalah baik. Inilah yang dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair lam yablugh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, kata beliau, tetapi dia tidak akan sampai kepada apa yang diinginkan itu. Karena bisa jadi amal disyariatkan, tapi caranya tidak disyariatkan. Atau amalnya disyariatkan, dilakukan dengan cara disyariatkan, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara beda yang paling sering terjadi bagi kita yang sudah kenal sunnah ini, ya kan, selalu pindah tempat. Kalau habis assalamualaikum tidak mau duduk lagi tempat itu untuk berzikir. Kalau sesekali ingin menyelisihi mereka supaya tidak, karena syubhat di situ misalkan, ya nggak ada masalah. Tapi tidak boleh setiap kali habis sholat kita mundur ke belakang zikir sendiri, ya kan? Termasuk kemudian merutinkan sholat yang tidak dirutinkan Rasulullah. Sebelum maghrib misalnya, ini sholat yang pernah Rasulullah buat, tapi kemudian beliau jarang melakukan. Ketika kita rutinkan, maka ini termasuk penyelisihan. Dan ini diperkuat dari sikap sahabat mulia Abdullah bin Umar. Dalam pantauan beliau, Rasulullah SAW itu tidak pernah merutinkan sholat duha. Bahkan dari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari, lam ara Rasulullah yusalli duha qad wa inni la usalliha, kata beliau.
Aku nggak pernah melihat Rasulullah sholat duha sama sekali, tapi aku ingin melakukannya. Karena biasanya Rasulullah meninggalkan sesuatu itu karena dianggap takut dianggap wajib itu, takut diwajibkan kepada kita. Karena pada saat itu proses penyempurnaan syariat Islam. Sahabat mulia Abdullah bin Umar mengatakan bahwa siapa yang merutinkan sholat duha itu bid'ah. Walaupun kemudian pendapat ini marju karena terkait dengan pesan Rasulullah pada dua sahabat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kemudian sahabat mulia Abu Sa'id al-Khudri, di mana pesan Rasulullah kepada mereka sebagaimana dikatakan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bi siyami salasati ayyamin min kulli syahr wa an wa an utir qabla an arkud wa subhatat duha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku itu Nabi kita Muhammad sallallahu berwasiat kepadaku untuk puasa 3 hari setiap bulan dan qiyamul lail dan sholat witir sebelum tidur dan sholat duha. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan sepakat bahwa merutinkan sholat duha itu boleh. Hadis ini tidak sampai kepada sahabat mulia itu Abdullah bin Umar, sehingga beliau mengatakan itu. Bukan berarti pernyataan sahabat mulia Abdullah bin Umar ini tidak ada artinya. Tapi terkait dengan kasus merutinkan duha dianggap bid'ah, itu tidak benar. Tapi pesannya di sini adalah setiap amal yang tidak dirutinkan oleh Rasulullah SAW lalu kita rutinkan, maka itu termasuk perbuatan bid'ah. Kalau kita ngajarin ini pada anak kita misalkan, sesuatu yang tidak dirutinkan oleh Rasulullah, lalu kemudian dirutinkan oleh kita dan anak kita, lalu anak kita mengajarkan pada anaknya terus turun temurun, maka itu termasuk apa? Dosa jariah. Ini dosa yang beranak pinak itu. Oleh karenanya kita yang punya posisi, punya peran untuk mengajar, jadi dai dan seterusnya, ini harus ekstra hati-hati. Seorang guru misalkan, bayangkan selama dia mengajar, kalau dia yang diajarkan itu adalah perkara yang menyimpang dari agama, berapa dosa yang harus dia tanggung. Contoh misalkan, kecuali kesalahan ijtihad itu beda ya. Kecuali kesalahan ijtihad. Kalau seorang alim dan memenuhi syarat untuk berijtihad kemudian ijtihad kemudian salah, lalu kemudian banyak pengikutnya, kemudian apakah dosa nggak dia? Tidak. Nah, bagi kita setelah tahu kalau itu perkara hasil ijtihad seorang ulama itu salah, maka kita tidak boleh melakukannya. Kalau setelah dikasih tahu sudah tegak hujjah padanya, lalu diamalkan, baru kemudian perkara itu termasuk perbuatan bid'ah. Contoh dalam sholat tentang masalah usolin, ya kan? Namun ini adalah hasil ijtihad yang keliru dari Abu Ubaid al-Zubairi. Pelapatan niat di semua amal itu tidak pernah ada dari abad pertama, kedua, ketiga. Karena Abu Ubaid al-Zubairi ini meninggal di tahun 317, ada yang mengatakan 320 Hijriah. Dan dia orang pertama yang menganjurkan pelapatan niat itu terkait dengan kesalahpahaman beliau terhadap pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Seingat saya pernah saya bahas di sini. Kalau nggak antum berarti cek sejarahnya, karena waktunya kita mepet. Lihat di YouTube, seingat saya pernah direkam di salah satu masjid sejarah pelapatan niat ini. Kalau dulu kemudian kita mengamalkan, termasuk saya dulu mengamalkan sampai usia 26 tahun. Ya kena guru kita mengamalkan itu gitu kan. Tapi setelah tahu saya berhenti. Dan saya tidak lagi kemudian mengajarkan itu. Karena ini ada hasil ijtihad. Ya kan? Walaupun sebetulnya sudah dilakukan koreksi oleh para ulama. Di abad
ke-6, ya seperti Imam Nawawi yang meninggal di tahun 676, berarti abad ke-7. Bahkan dikoreksi kembali di abad ke-9 oleh Ayyub As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kalau telah sampai kemudian koreksian para ulama ini terhadap kesalahan seorang Abu Bakar Zubairi tadi, maka sejak itu termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Yang melakukan, yang mengajarkan, yang menyebarkan, itu akan menjadi apa? Dosa jadi. Ya kan? Ini kalau kelasnya misalkan guru, ya skupnya mungkin satu kelas, katakanlah ngajar 3 kelas, kalau satu kelasnya misalnya 40, berarti 120 setiap satu angkatan, ya kan? Dan berapa tahun antum ngajar di situ? Apalagi yang kelasnya dai, juru dakwah itu. Ini kita harus ekstra hati-hati. Tetapi kalau kita sudah hati-hati, qadarullah salah, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan makhluk yang ada di langit dan di bumi itu sebagai apa? Mereka yang akan minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka para orang alim tadi yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja tadi. Ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau sudah diluruskan, misalkan saya melakukan kesalahan, ada ustaz lain kemudian mengkoreksi kesalahan saya, lalu kemudian saya tetap pada pendirian saya, karena misalkan saya malu, wah gimana nanti kalau saya ngakuin ini gitu kan. Maka kemudian, Masya Allah, berapa dosa yang waliyadzubillah yang harus saya tanggung. Karena setiap fatwa yang diamalkan, ya kan, ya kalau benar dia dapat pahala, kalau salah, ya kan, ya setelah dikasih tahu kesalahannya, maka kalau dia masih hidup, dia harus kasih tahu bahwa dulu pernah saya mengatakan ini, ya kan, ini salah. Atau kalau ada media, sebutkan di medianya bahwa dia telah melakukan koreksi itu, agar sampai kepada orang yang pernah ngaji kepadanya itu. Wa illa itu akan menjadi sumber apa? Dosa. Ya kan? Apalagi di kelas fatwa, makanya Rasulullah pernah mengatakan ajra'ukum 'alan nar ajra'ukum 'ala fatwa. Barang orang yang paling berani di antara kalian kepada neraka adalah paling berani berfatwa tanpa ilmu itu. Ya tidak semua kita punya waktu cukup untuk membaca kembali. Tapi tetap harus membaca kan begitu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya digital, ada aplikasi kitab dan segala macam, ya kan, kita bisa mencarinya dengan mudah. Namun itu tidak boleh dijadikan rujukan primer, karena bisa jadi juga salah. Harus ada buku kitabnya, harus manual booknya harus ada. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita itu tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang tujuannya untuk meluruskan kesalahan itu. Karena tidak satu pun manusia kecuali dia pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kemudian kita yang berperan sebagai ibu atau ayah, ya kan? Walaupun skupnya kecil itu ngajarin anak kita itu. Kalau ada seorang ayah dan ibu melarang anaknya untuk pakai jilbab, selama anak ini gak pakai jilbab dan orang tuanya meninggal atau masih hidup, itu terus ngalir argo dosanya. Apalagi kemudian yang berprofesi sebagai ahli estetika itu. Dulu ada doktor estetika, ya kan? Saya baru tahu itu ada jurusan dia rupanya. Kalau Anda mengajarkan cara berpakaian dan itu menyimpang dari syariat, lalu kemudian menjadi apa? Role model, banyak orang kemudian mengikuti Anda atau teori estetika Anda, maka itu menjadi apa? Dosa syariat. Apalagi diposting,
Ya kan, di medsos yang ada, di semua platform Facebook yang ada, sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Ini Masya Allah sangat mudah di era modern ini untuk mendapatkan dosa berlimpah. Termasuk kemudian juga sangat mudah untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Belum lagi kalau maksiat itu dilakukan, dibuat khusus misalkan di tempat suci, di waktu suci, di bulan suci. Kalau dibuat di Indonesia, minus tempat suci kan. Karena kesucian tempat, seluruh amal itu dilipat gandakan ganjarannya, baik pahala ataupun dosa. Di bulan suci seperti sekarang ini, bukan hanya amal soleh yang dilipat gandakan, tapi dosa juga yang dilipat gandakan. Berapa dosa yang harus ditanggung oleh orang yang membuat syariat hari raya yatim? Karena ini dilakukan juga Pak, di bulan suci. Pesan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan bersama, di semua bulan suci, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sebab kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas, maksiat dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Para pemalsu hadis, mereka dulu tugasnya kan ingin menyesatkan kaum muslimin dari Islam. Kalau yang munafikun, orang-orang ahlul kitab yang masuk Islam, udahlah kita abaikan, karena memang sejatinya mereka itu adalah orang kafir. Ini orang-orang Islam, para juhal, di antara sebagian itu adalah orang-orang yang berafiliasi dengan tasawuf. Jadi para pemalsu hadis itu pelopornya adalah siapa? Ahlul kitab yang masuk Islam, yang pura-pura masuk Islam, orang Syiah, kemudian orang-orang tasawuf. Ini yang paling bertanggung jawab penyebaran hadis palsu dalam sejarah Islam ini. Ya, berapa dosa yang harus mereka tanggung? Nah kita atau generasi berikutnya itu kena imbasnya karena ketidaktahuan. Kan kadang ada memang sekarang kebanyakan orang sudah punya nama terlebih dahulu dibanding dengan ilmunya. Dalam tradisi pesantren, bermaksud ini tidak semua pesantren, bapaknya memang alimnya luar biasa, tapi kan tidak otomatis anak keturunannya jadi alim. Karena ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan proses belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Rasul. Ilmu itu tidak dapatkan kecuali dengan proses belajar. Tapi ada yang potong kompas Pak, karena dia anak orang yang terpandang, punya nama besar, qadarullah wafat, dia putra mahkota, terpaksa dia dikarbit, orbit, jadi apa? Jadi dai. Saya kenal seorang di tahun 95 itu di Tasikmalaya. Anak ini kerjaan pelaku maksiat, punya pesantren Pak, santrinya banyak, kerjanya main perempuan dan minum. Setelah berapa lama saya main ke sana, dia udah jadi kiai. Karena bapaknya wafat. Masya Allah, santri itu cium tangannya luar biasa. Kalau kamu nggak tahu, saya bongkar kamu, saya bilang gitu. Jangan dia bilang. Belajar tidak. Dimunculkanlah istilah ilmu ladun. Spontanitas langsung jadi anak, tidak bisa Pak. Ya kan? Apalagi yang punya nasab
Kita juga punya nasab sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dengan nama besar ayahnya, walaupun bukan siapa-siapa mereka. Masya Allah gitu kan. Surah Tabat aja nggak hafal. Dan maka dibilang Tabat Yawa katanya. Karena baru kemarin sore sudah mulai apa? Ceramah. Kan yang nama besar siapa? Bapak. Bapaknya pun sebetulnya kalau dari ceramahnya nggak pernah terdengar Quran, tidak pula hadis Nabi SAW muncul dari lisannya. Yang ada kalau ingin dapat berkah kunjungilah kuburan ini. Ini termasuk waliullah, khutubul aqtab. Dia kan dia udah bersama dengan Rasulullah di surga dan para aulia. Ya kan? Dia jualan kuburan, Pak. Ini yang ada. Atau kemudian sudah dibesarkan, dia bukan siapa-siapa tadinya, tapi dibesarkan oleh media. Dibesarkan oleh media, oleh YouTube, TikTok, Facebook dan lain-lain. Muncullah dengan pinternya berretorika. Bahkan saya dapat dari seorang ustaz. Ada ustaz tenar. Ya kalau ada semua antum tahu pasti. Tapi saya tahu dari gurunya. Dia bilang, Som kata bilang. Dia panggil saya Som. Kalau jauh usia dengan saya. Saya suka bertanya sama beliau. Saya bingung sama anak ini. Ini dulu suka rosip dia di kuliah itu. Tapi masa sekarang jadi ulama kibar katanya. Dia ketawa itu. Dia termasuk dia nggak berani juga sama orang ini. Cuman yang ngomong sekarang ini juga nyimpang. Bahkan menyerang kita. Saya WA beliau. Sekarang udah diblokir WA saya. Ustaz, kenapa antum sekarang berubah? Ternyata beliau, saya dengar itu mau calon gubernur. Karena masyarakatnya ya anti dengan kita, ya terpaksa harus nyebrang. Saya doakan mudah-mudahan gak jadi. Karena kalau jadi lebih bahaya lagi kan. Dia doktor, Pak. S1, S2, S3 di Madinah. Bahkan banyak ustaz-ustaz ini murid beliau itu. Ya kan? Dan ustaz-ustaz mana yang berani nyerang dia? Kau udah bertahu kartunya dia. Bahasa Arabnya luar biasa. Nanti cluenya malah ketahuan ya. Udahlah cukup saya. Saya berharap beliau taubat. Orangnya Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Ya kan? Tapi terakhir, pertanyaan saya terakhir itu jawabannya kalau sudah ngambang gitu. Ustaz, ini antum beneran nih, saya bilang gitu. Kalau dulu kalau jawab itu Masya Allah gak lepas dari Quran hadis. Sekarang udahlah gak apa-apa ini. Kasihan masyarakat itu awak. Kok antum begini sekarang? Habis itu saya gak berani lagi. Oh berarti sudah beda lagi dia. Udah terfitnah dengan ya gak tahu dengan dunia atau dengan jabatan. Waliyatubillah. Bayangkan kalau orang semacam ini, Pak, punya nama besar. Ini kalau tadi yang dikatakan itu muridnya dia, ya bukan siapa-siapa kata dia. Kok tiba-tiba begini? Ya kan? Dia juga ada beberapa fatwanya kemudian yang nyimpang gitu kan. Tapi dia pintar menutupi dengan kepandaian berretorika itu, sehingga bisa membius orang itu. Kita nggak tahu mungkin mana yang benar mana tidaknya. Nah, sementara gurunya dulunya benar, sekarang menyimpang. Jadi guru dan murid. Waliyatubillah. Orang semacam ini, Masya Allah, orang awam itu akan mudah mengikuti orang ini. Apalagi kita yang mengkritik antum misalkan tamatan mana? Anak STM, anak S1, S2, S3, tapi jurusan umum. Antum bukan siapa-siapa. Ini tamatan Madinah loh, ini tamatan Makkah. Ya kan, di alma mater saya ada juga kan yang sablak, yang alumni Ummul Qura ada, nggak salah Ummul Quranya. Memang sejak di sana dia bermasalah. Bahkan saya tanya profesor dia, ketika saya sebut nama orang ini, dia kena, oh ini memang anak di masalah. Jadi apa dia sekarang ini? Jadi apa dia sekarang? Orang punya posisi, saya bilang ini. Itu syekh yang ngomong gitu.
Memang dari dulunya bermasalah. Dan saya tanya temennya, temen tidur dia ya memang dari dulu bermasalah. Dari sananya sebetulnya. Di sana berjenggot dulu, tapi sekarang jarang jenggot. Bayangkan setiap omongan itu didengar oleh orang. Setelah menyimpang, berapa dosa yang harus tanggung. Dan dia sering manggung di TV nasional. Dan ucapan itu menjadi apa? Tolak ukur benar tidaknya, salah tidaknya orang. Waliyadzubillah, berapa dosa yang harus dia tanggung. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Ya kan? Harus hati-hati. Tapi bukan berarti setelah tahu semacam ini, lalu kemudian kita tidak mau menyebarkan kebaikan, juga salah. Tidak mengingkari kemungkaran, mungkar. Dan salah satu sebab doa kita ditolak. Dan kemudian turunnya musibah karena orang tidak lagi dengan kemungkaran yang ada di sekitar. Termasuk gak mau juga amar ma'ruf. Tidak mau menyebarkan sunnah Rasul. Kita sebarkan semampu yang kita bisa. Ya kan? Oleh karenanya paling tidak yang paling gampang, ambil ayat Quran, terjemahin, selesai, kirimkan. Soal pemahamannya urusan mereka, itu jauh lebih aman. Atau kemudian kalau ada sudah penjelasan para ulama, ada ambil poin-poinnya dari tafsir, kita sebarkan, sebutkan referensinya. Ya kan? Ada yang kata salah, ya yang salah ya yang direferensi itu. Kita hanya menyebarkan itu. Makanya kita selalu perbanyak doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu pada saat kemudian kita sudah berusaha maksimal. Kita tidak mau menyebarkan, tidak mengatakan sesuatu kecuali yang hak, tapi kontrol Allah terselip lidah. Kita nggak tahu kan? Kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Kalau tidak, maka akan menjadi dosa jariah. Oleh karenanya, apapun posisi kita, baik tadi ustaz, orang tua, guru, ya kan, dai, apalagi kemudian sebagai pemangku kebijakan. Kalau pemangku kebijakan itu menyelisih wahyu Allah Subhanahu wa taala dan terus kemudian diamalkan, ya kan? Maka kemudian itu akan menjadi dosanya. Yang paling gampang lah, yang menetapkan, ya kan, syarat poligami itu harus izin istri yang pertama, ya kan? Berapa dosa yang mereka tanggung gitu? Karena aslinya dalam syariat Islam tidak perlu izin. Syaratnya cuma minta maaf, itu pun kalau ketahuan. Karena saya dapatkan curhatan betapa banyak istri kedua, istri ketiga karena masalah izin, Pak. Bahkan ada seorang ustadz yang saya telepon karena istrinya curhat sama saya. Saya pastikan betul antum melakukan ini. Awalnya dia gak ngaku, dia bilang, akhi afwan, antum dai juga. Ya kan? Istri antum mengatakan ini betul apa tidak? Dia mendolimi istrinya. Ana ikut campur ini, saya mohon maaf karena diminta dan untuk menjaga nama baik antum dan juga dakwah sunnah ini. Karena kalau tim yang lain, saya bilang ada tim advokat itu, ini bahaya saya bilang. Kalau disusupi orang-orang yang benci terhadap sunnah, ini bahaya saya bilang itu. Anda tidak mengingkari poligami itu, tapi antum tidak boleh lakukan ini. Apa yang dilakukan terhadap istrinya tidak mencerminkan kalau dia seorang yang mengenal sunnah, walau dia seorang ustaz. Dan dia doktor. Waliyadzubillah. Ya kalau ilmunya ambil, karena yang disampaikan sesuai Quran dan Sunnah. Tapi terkait dengan akhlaknya, ya, gak usah diikuti. Ya, ini yang terjadi gitu. Sebabnya apa? Tadi itu harus izin sementara. Istri pertamanya tidak mau ngasih izin. Bahkan sampai terjadi perzinahan terselubung. Sebab izin itu juga. Ada seorang ikhwan, dia tidak punya anak. Lalu kemudian dia mau menikah. Dengan dapatlah janda muda.
Orang tua janda muda ini sepakat, gak apa-apa dipoligami, tapi harus resmi. Ngomonglah kemudian dengan istrinya, minta izin, gak dikasih izin. Ya kan? Bapak wali, ya kan? Calon istri berikutnya tidak memberi izin karena gak ada izin dari istri pertama. Akhirnya mereka ngambil jalan tengah, yaitu nikah sirri. Walinya siapa? Bukan hakim, ustadz di situ. Ente gak sah nikahnya, saya bilang. Tapi gimana ustadz? Ini darurat katanya. Kalau nggak zina, lah ente juga dengan begini juga zina. Sebabnya apa ini? Izin itu yang membuat undang-undang itu dosa. Istri yang nggak memberi izin juga dosa. Kan gitu kan? Walaupun mesti nggak perlu izin gitu. Cuman kalau dilaporin, antum jadi masalah. Ya kan? Orang tuh yang nggak boleh, padahal amannya tadi ini, yang paling aman, walinya mestinya mau menikahkannya. Soal nanti terdaftar atau tidak urusan lain. Ya kan? Tinggal diproses dan segala macam sambil di lobi dan seterusnya. Banyak sekali dampak buruk dari satu undang-undang ini. Berapa dosa yang harus dia tanggung akibat dari zina itu? Kesan sepele, Pak. Niatnya sih baik supaya perempuan tidak didolimi. Apakah kemudian setiap orang yang dipoligami didolimi? Tidak. Saya dapatkan ikhwan-ikhwan yang masya Allah aman saja gitu kan. Walaupun juga ada ikhwan yang nggak mau ribet, protes sedikit, cerai, nikah lagi. Sampai ada yang 13 kali, 16 kali. Tahu dari mana saya? Mertuanya curhat sama saya. Ya kan? Waliyadzubillah. Ini terjadi di masalah sepele, Pak. Belum lagi yang lainnya udah, kalau pemangku kebijakan, pengambil keputusan menyimpang, berapa dosa yang harus ada tanggung seluruh rakyat Indonesia ini, termasuk Anda yang pengusaha. Ya. Anda buat misalkan diskotik atau tempat rekreasi di pinggir pantai, campur bau laki dan perempuan dan semua ada masih di situ. Saya teringat ada dulu pengusaha, dia punya maskapai penerbangan, kaya raya orangnya, tapi nggak merasa cukup dirinya. Dia punya banyak usaha. Ternyata usahanya itu adalah diskotik dan karaoke. Langganannya artis dan pejabat. 5 menit. Kalau udah angkat begini berarti waktu. Ketika beliau hijrah, dia bilang ke saya, Pak Ustaz, gimana karaoke saya dan diskotik ini? Saya bilang tutup aja. Kalau tutup rugi Pak Ustaz, lumayan omsetnya per malam itu, ya kan? Puluhan juta. Berapa dosa yang ente harus tanggung gitu? Oh gitu Pak Ustaz. Kalau gitu kita jual aja. Sama aja ente jual. Ada sudah menjadi sebab kan? Lalu gimana Ustaz? Tutup. Lalu kemudian ditutup itu. Jadi orang kaya itu Pak, paling mudah masuk surga, paling gampang sekali itu masuk neraka. Ya atau tidak? Rasulullah mengatakan dalam penggalan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Ibnu Abi Kabas Al-Almari, innamad dunya li arba'in nafar. Dunia itu hanya dimiliki oleh 4 orang. Yang Rasulullah sebutkan pertama kali apa? Abdin razaqahullahu ma'na wa ilma wa yattaqi bihi rabba wa yasinu bihi rahima. Seorang hamba, Allah kasih dia harta, Allah kasih dia ilmu, dia bertakwa dengan harta dan ilmunya dan menyambung silaturahim dengannya.
bahwa bi afdalil manazil, orang kaya semacam ini dia mendapat apa? Kedudukan yang paling tinggi itu. Makanya 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya, Pak. Jangan kira orang kaya nggak bisa masuk surga. Ya kan? Ini sahabat dulu. Apakah ini sahabat? Tidak. Kalau antum melakukan hal itu, insya Allah juga antum mendapatkan keistimewaan. Tapi ini Masya Allah, masjidnya nggak jadi-jadi. Padahal di samping kanan kirinya banyak orang kaya. Saya ngisi satu pengajian. Bos, begitu masuk ke komplek itu, rumahnya gede-gede banget. Saya tanya berapa? Minimal di sini Pak Ustadz 5 miliar. Kemudian DKM-nya bilang, Pak Ustadz, ini kurang buat finishing 1 miliar, bisa nggak desain? Ada ngomong aja di masjid ini. Nggak malu saya bilang tetangga masjid ini. Masa 1 miliar harus donasi? Berapa harga ini? Oh ini Pak Ustadz 9 miliar. Minta gaji 100 juta. Pada ketawa mereka. Nggak sadar ya. Terus sahabat mulia Abdurrahman bin Auf dulu begitu kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dari itu. Seluruh barang dagang yang baru datang masuk ke Madinah, Pak, ini milik Islam dan kaum muslimin. Kita belum dapatkan pengusaha yang kayak gitu sekarang, Pak. Yang ada investasi. Begitu wafat, siapa yang menikmati hartanya, Pak? Ahli waris. Di samping itu pesaingnya. Saya ada jemaah kaya raya, punya perusahaan banyak, anak 6, dia meninggal muda. Yang menikmati dia, Pak, kemudian karyawannya kena nikahin istrinya. Ya kan? Sementara dia di mana? Wallahu ta'ala. Tergantung perjalanan hidupnya. Apakah dia penuh dengan maksiat atau kemudian penuh dengan kebaikan. Sebaliknya juga yang paling buruk di orang yang ketiga, orang yang Allah kasih harta tidak dikasih ilmu. Dia habiskan hartanya itu tuh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kalau orang kaya, Pak, punya harta, tidak ngerti agama, peluang untuk bermaksiat jauh lebih besar. Dan maksiat itu bukan skala kecil. Kalau dia buat diskusi kayak tadi itu, berapa tiap malam harus nanggung dosa orang, baik yang minum-minuman, baik kemudian yang sekedar bercanda dengan perempuan, atau sampai kemudian ya kan, check in, berhubungan badan. Berapa dosa yang harus dia tanggung? Dia buat tempat wisata di pinggir pantai, berapa dosa yang harus dia tanggung? Ketika perempuan-perempuan membuka aurat, laki-laki buka aurat, belum lagi yang pacaran. Ya kan? Kayaknya enak itu jadi orang miskin, Bang. Dosanya nggak banyak kan? Cuma kalau jadi orang miskin, pelaku maksiat jatuh ketiban tangga. Bapak Ibu kita rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apapun profesi kita, hindari menjadi pelopor pelaku kemaksiatan. Sebab akibat dari perbuatan yang kita anggap sederhana sepele itu, ya kan, kalau dilakukan oleh generasi berikutnya akan menjadi dosa jariah. Inilah yang disebut dengan dosa yang beranak pinak. Termasuk antum yang profesi jurnalis, yang kemudian yang sutradara dan lain-lain, yang penulis skenario, yang penulis, hati-hati. Hindari semua karya antum dari yang mengandung maksiat kepada Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau dibuat film, ya kan, artisnya didesain sedemikian rupa supaya tampil yang menarik. Biasanya tampil menarik itu harus terbuka auratnya, ditonton oleh jutaan manusia. Tahun ini, tahun berjalan generasi berikutnya, berapa dosa yang harus antum tanggung. Ini yang harus kita hindari. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dari pelopor maksiat atau peterus maksiat atau penyebar kemaksiatan itu. Dan kita berharap Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi pelopor atau penyebar kebaikan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Wallahu ta'ala. Anggap saja kita sebagai pelopor, jangan kita lah, Pak. Anda penanya saja. Dosa kita akan beranak pinak karena banyak pelaku dan pengikutnya. Bagaimana memutuskan dosa jariah yang sudah terlanjur beranak pinak di masyarakat ini? Ada seorang artis taubat kasih berita ke saya, ada 3 orang, tapi udah nikah sekarang. Saya tidak tahu kalau dia ada artis. Saya tawarkan ke 6 ikhwan, ditolak karena lihat di medsos. Saya nggak tahu tuh, mereka tahu. Oh ini artis bos. Saya nggak tahu dulu. Begitu saya lihat, oh masya Allah, wanti begini, kenapa begitu? Iya dulu Ustaz, ada artis, ada jahil, ada udah sekarang udah hijrah. Terus bagaimana? Sebetulnya dia udah berusaha minta hapus ke seluruh media yang ada itu, tapi karena sudah direpost lagi gitu kan, ya kan? Kalau bisa buat pernyataan di media nasional atau kalau antum punya media, ya, untuk tidak menonton lagi semua acara yang dia bintangi. Kalau seorang ustaz, ya kalau ada yang menyampaikan kepadanya, kalau dia masih hidup, ya kan, dia harus kemudian minta maaf dan kasih tahu kesalahan itu, baik di majelis-majelis di mana dia mengisi, atau melalui media yang ada, atau buat karya tulis. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah berkata ketika beliau berijtihad, kata beliau, ya kalau ternyata hasil ijtihadnya itu keliru, ya kan, dan menyelisih, di situ ada hadis Nabi, ambil sabda Nabi, kata beliau, jangan gubris lagi pendapatku itu, kata beliau. Ini pesan baik di saat beliau masih hidup ataupun sudah meninggal, ya kan. Beliau sudah berbebas diri dari kesalahan yang tidak disengaja hasil ijtihadnya. Begitu pula yang lain, apalagi sekarang masya Allah, Allah mudahkan kita hidup di zaman ini, ya, untuk minta maaf itu, ya kan? Sambil kemudian lakukan taubatan nasuha. Di samping kemudian perbanyak amal soleh, lakukan amal-amal yang mengandung pahala besar. Contoh misalkan, antum punya harta, bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah-rumah Quran. Atau kalau misalnya budgetnya sedikit, paling tidak antum ambil wakaf sumur, ya kan? Sumur ada yang 6 juta, 10 juta, 60 juta, 100 juta. Kalau perlu jual itu rumah itu buat wakaf itu, ya kan? Untuk mengapa? Menutup kesalahan-kesalahan yang sudah ada, ya kan? Setelah itu kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita betul-betul bertaubat dan berupaya semampu yang kita bisa untuk minta maaf dan lain-lain, ya kan, atau ya kan ngasih informasi seperti tadi supaya tidak lagi tonton yang disutradai dia atau kemudian dia jadi artisnya, ya kan. Maka kemudian insya Allah mudah-mudahan termasuk dalam hadis Nabi SAW, at-taibu bila dzanbi kama la dzanba, sebagaimana yang Ibnu Majah, orang yang bertaubat dari dosa ya seperti orang yang tanpa dosa. Mudah-mudahan kalau antum melakukan itu sebelum wafat. Dan pesan pada anak-anak, ya kan, kalau misalnya belum tersampaikan pesan itu yang lain harus disampaikan. Bahkan ada seorang ikhwan, bapaknya jadi ustaz, jualan jimat, lalu kemudian diinventaris setelah wafat orang tuanya, kenal sunnah, ya kan, diinventaris, dia tanya ke bapaknya, tanya ke omnya, tanya ke ibunya, siapa teman-teman bapak, siapa pasien-pasiennya, siapa, ya kan, koleganya, didatangin semua, dia minta maaf atas nama orang tuanya.
dan keris, semua benda-benda yang pernah dikasih, jangan percaya bapak saya tidak benar, ini kesesatan dan segala macam. Itu yang dilakukan oleh anaknya. Ya kan? Lalu kemudian ibunya diajak hijrah, semua adanya diajak hijrah. Alhamdulillah keluarga ini sekarang itu pada hafal Quran mayoritas sana. Mudah-mudahan itu sampai pada orang tuanya. Ini yang bisa lakukan. Kalau belum meninggal, dan kita persiapkan juga anak-anak kita. Kalau di injury time kita baru taubat, sementara dosa Masya Allah, ya kan, sangat banyak. Kita siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Paling tidak boleh pesan kepada anak, cucu dan mantu kita, ya kan, untuk mendidik anak supaya hafal Quran dan lain-lain. Wallahu ta'ala. Apakah merutinkan membaca surah Al-Fatihah setiap akan memulai kajian dan membaca doa akan belajar itu termasuk perkara bid'ah? Iya, Rasulullah SAW nggak pernah membuka acara dengan Al-Fatihah gitu. Nggak ada. Paling gampang Pak, paling gampang untuk mencari tahu keistimewaan Al-Fatihah, baca tafsir Ibnu Katsir, itu madhabnya Syafi'i. Baca tafsir Ad-Durar Al-Mansur, tafsir Ma'thur, bahkan Imam Suyuti, itu madhab Syafi'i. Dan baca juga tafsir Ibnu Jarir Tabari. Ya kan? Lihat hadis-hadis tentang keistimewaan Al-Fatihah. Tidak satupun untuk orang mati, tidak satupun untuk acara-acara buka acara dan segala macam, tidak ada. Adapun doa yang dimaksud itu sebagai penutup doa, itu aslinya doa kafaratul majlis. Bukan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din. Ini doa paling Masya Allah. Semua aktivitas itu doanya. Pindah rumah ya itu, mau nikah ya itu. Karena memang ustaznya cuma hafal itu. Wallahu ta'ala. Bagaimana bacaan surah Sajdah pada setiap sholat subuh Jumat yang dilakukan oleh imam masjid? Rasulullah memang sering melakukan ini, tapi sesekali ditinggalkan agar tidak terjebak pada apa? Perbuatan bid'ah. Sesekali tinggalkan. Wallahu ta'ala. Apakah biro jasa mengurus paspor termasuk riba? Kalau biro jasa itu jual jasa, itu jangan ada, dalam Islam nggak masalah. Ya kan? Itu tidak masalah. Apalagi kalau kemudian dia legal. Wallahu ta'ala. Contoh harga resmi 650.000. Karena pakai jalur cepat menjadi 1.500.000. Itu jasa dia. Tapi ingat, kalau misalkan ini dia buat nyogok ke pegawai pencetak pembuat paspor, ini tidak termasuk riba, tapi haramnya sogoannya. Tapi kalau dipersulit sebagaimana kita buat kata, padahal aslinya itu kita punya hak untuk itu. Kalau nggak bayar dipersulit, dilama-lamain, bahkan kadang dilupain, ya kan? Maka tidak mengapa kita bayar itu, dia tanggung dosanya. Karena tidak telah mempersulit, kita yang sejatinya itu kita dapatkan. Dan kita nggak merugikan hak orang lain. Seperti itu. Padahal mesti bisa 2 hari selesai. Tapi karena nggak bayar, nunggu 5 bulan. Ya kan? Bahkan saya ketika ngurus paspor, sama begitu juga. Lamanya minta ampun. Ya kan? Tapi alhamdulillah, pakai order, nggak bayar. Cepat. Ya, termasuk kemudian buat surat kendaraan pada saat itu kan. Dan yang ketuanya itu, kepalanya ngaji juga kan. Ya, alhamdulillah. Beres dan harga normal. Harga normal kan. Dia yang bawa itu kita. Alhamdulillah. Ya kalau di kita ini semboyannya, kalau bisa dipersulit kenapa harus mudah? Kalau bisa bayar kenapa harus gratis? Wallahu ta'ala.
Nah, yang membuat kebijakan itu jadi dosa jariah. Kalau setiap membuat kebijakan dan membuat sistem orang harus nyogok, maka yang membuat sistem itu harus nunggu dosanya. Tapi sebetulnya kalau orang-orang jujur, termasuk yang ngaji sama kita ini, jujur beliau diturunkan lagi ke jalan, Pak. Ini oknum. Apa kata istrinya? Gak apa-apa, terima aja, Pak. Yang penting halal. Daripada kemudian kita harus mendolimi orang tadi. Ini untungnya punya istri soleha. Coba kalau istrinya sosialita itu, ya kan? Pak, gas Pak, ya kan? Karena tas belum ganti 22 tahun katanya. Wallahu ta'ala. Lebih baik mana ustadz kerja merantau jauh dari orang tua dan kerabat, namun bisa memberi orang tua, atau kerja di kampung dekat dengan orang tua dan kerabat, namun pas-pasan ustaz. Kalau pas-pasan, ya kan, orang tua butuhan tuh bisa ngasih, alhamdulillah. Selama orang tua itu ada yang merawatnya, kalau udah tua renta, dan antum misalkan merantau, ya kan, itu atas restu dan izin orang tua dengan niat tadi, di samping untuk memenuhi kebutuhan antum juga bisa membantu mungkin perawatan orang tua dan seterusnya, maka lakukan, itu lebih baik bagi antum. Tapi kalau orang tua berkecukupan, antum hanya ingin lebih, pengen beli rumah gitu kan, baru pengen ganti mobil dan seterusnya, sebaiknya antum lebih dekat, kerja dekat dengan kerabat dan orang tua, jauh lebih baik. Antum bisa berbakti pada orang tua. Siapa tahu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi antum walaupun tidak banyak. Antum Allah berikan kesehatan, anak dikasih kecerdasan, istri tidak konsumtif. Ini jauh lebih baik daripada antum punya banyak uang tapi istri konsumtif. Anak sakit-sakitan, naik kelas ditelepon sama kepala sekolah atau wali kelas. Ya kan? Istri kemudian suka gonta-ganti, ya kan? Tas sejumlah acara, pakaian sejumlah acara. Jadi begitu ini habis duit antum. Ya kan? Itu tidak lebih baik. Wallahu ta'ala. Jadi lebih baik atau dia tergantung kemudian kebutuhan dan kemaslahatan. Wallahu ta'ala. Apa izin bertanya Ustaz? Berapa hari maksimal dipas Ustaz itu? Karena setelah 40 hari masih ada darah, apakah boleh sholat Ustaz? Maksimal itu adalah 40 hari. Lebih dari 40 hari anti mandi, sebagaimana mandi, ya kan, bersuci dari haid, lalu kemudian pakai pembalut dan sholat. Darah yang keluar itu adalah darah istihadah, atau bisa bersambut dengan darah haid, ya kan? Kalau misalkan setelah suci 40 hari ini, setelah suci 40 hari suci, lalu kemudian mandi, setelah mandi kemudian keluar darah, ya kan? Apakah ini darah haid atau bukan? Ya tergantung. Kalau misalkan siklusnya siklus men, ya kan, dan darahnya darah men, ya mungkin itu darah adalah darah menstruasi kan? Tapi umumnya darah semacam ini adalah darah istihadah. Sebagaimana kata umatnya, kami tidak menganggap lagi setelah cuci keluar darah itu sebagai darah haid, kata beliau. Ya kan? Jadi setiap kali mau sholat, ya disucikan kemaluan, kalau bisa ganti pembalutnya. Dan paling afdal dan sholat yang paling disukai untuk mustahadah, kata Rasulullah, adalah sholat di akhir waktu duhur, misalkan di awal waktu asar, tapi tidak di jamak. Ini namanya jamak suari. Tapi kalau mau sholat pada waktunya masing-masing silakan, tidak masalah. Tapi yang paling afdal yang Rasulullah suka dari di akhir waktu duhur, di awal waktu asar. Begitu maghrib, di akhir waktu maghrib, di awal waktu isya. Ini keringanan bagi mereka. Dan ya memang diutamakan sholat itu pada waktunya masing-masing, kecuali ada udhur. Dan ini termasuk udhur, agar kemudian tetap dianggap sholat pada waktunya masing-masing. Ya seperti tadi di akhir waktunya, ya kan, sholat duhurnya di awal waktu asar. Walau di sholat duhur itu minimal dapat 1
rakaat sudah dianggap dapat sholat duhur, walaupun 3 rakaat sisanya berada di waktu asar. Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat, berarti dia telah mendapatkan sholat. Wallahu a'lam. Apakah menghadiri acara kematian tahlilan berdosa? Bagaimana kiat menolaknya jika memang berdosa di dalam agama kita? Gini, untuk kemudian supaya tidak bisa hari tahlilan ini, yang saya lakukan, kalau kita misalkan telah menjalin hubungan baik dengan tetangga, kita memberikan hak yang merupakan kewajiban kita sebagai tetangga, termasuk sampai kematian. Saya pernah beberapa kali tetangga saya meninggal. Apa yang saya lakukan? Saya tanggung, kan ada orang pelayan itu, kopinya dan segala macam. Saya minta tetangga untuk buatnya. Nanti saya bilang saya nanggung, termasuk kopi rotinya. Kemudian saya tanya berapa, ternyata saya baru tahu itu tukang gali itu ada duitnya, bayar 30.000 saat itu. Berapa orang? Saya bilang 13 orang. Saya bayarin balik 390-an tuh. Kemudian saya tawarin ambulan, udah ada Pak Ustadz. Saya ikut sholat, setelah itu saya datang lagi. Mohon maaf, saya cukup sampai di sini. Jangan undang saya dan juga jangan kasih makanan ke saya. Ya kan? Iya, terima kasih Pak Ustadz. Walaupun kemudian saya lewat depan rumahnya, orang sedang tahlilan, mereka cuma nanya, Pak Ustadz, dari mana? Saya kajian malam hari. Mereka tidak ngajak, karena mereka tahu saya tidak melakukan, dan mereka tidak marah ke saya. Beda halnya kalau kita tidak menjalin hubungan baik dengan mereka, kemudian diundang untuk tahlilan. Mohon maaf, kamu tahu nggak? Ini saya nih salafi gitu kan. Ini bid'ah dhalalah, sesat kamu lakukan, dibakar rumahnya.